Kita akan mulai sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Guru penggerak itu masuk kepada modul 1.4. Nah, jadi nilai-nilai guru penggerak itu memang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya memang bermuara dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Kemudian akhirnya itu diserap menjadi nilai guru penggerak, terutama nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kemudian masuk ke visi guru penggerak dan akhirnya diewajantahkan menjadi budaya positif yang bisa diterapkan secara aplikatif di sekolah. Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, karena di sini kita berbagi ya, bukan berarti kita merasa paling ahli atau merasa paling hebat, karena tanpa kolaborasi tentunya sekolah tidak akan maju begitu, tidak akan maju bersama. Dan tentunya mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi yang sekarang mungkin kita sedang lakukan ya. Nah, dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut dengan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, kita kepada inti dari materi hari ini ya, penerapan budaya positif. Jadi dari tahapan bagja tersebut yang akhirnya menjadi visi yang kemarin kita sudah tarik bersama-sama begitu, kita sudah membentuk visi misi sekolah bersama-sama, memperbaikinya. Nah, jadi dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Jadi yang telah saya pelajari tentang budaya positif ini adalah yang tadi saya sebutkan ya, dimulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Jadi apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Tentunya Ibu Bapak sudah mengetahuinya ya. Jadi disiplin positif adalah merupakan salah satu proses pembelajaran di mana hal itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. 5 posisi kontrol guru itu bisa sebagai pertama penghukum, ya. Kita berwenang atau bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Intinya membuat merasa bersalah kepada murid. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya? Pertama yaitu bertahan hidup, ya. Kita sudah tahu itu semua ya, bertahan hidup yang meliputi sandang, pangan, papan itu ya. Itu harus tentunya dipenuhi begitu. Nah, yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan dan terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, yang selanjutnya yang saya pahami dari modul 1.4 ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi, teori motivasi itu adalah intinya bagaimana guru menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Dan bagaimana di sini kita juga menerapkan imbalan dan penghargaan gitu ya. Kemudian tentunya di sini pasti Ibu Bapak sudah pernah membuat peraturan kelas ya. Ya Pak Nunu ya tentunya. Iya. Jadi ada peraturan kelas yang memang disepakati bersama. Nah, ini memang sejalan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif yang berisi tentunya yang berisi kebaikan-kebaikan begitu ya Pak Irfan ya. Nah,
Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi, kita menghadapi anak yang bersalah atau melakukan pelanggaran atau tidak mengindahkan keyakinan kelas yang telah dibentuk adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mendorong identitas si anak supaya apa namanya kuat begitu ya, supaya kuat, tidak merasa dilemahkan atau tidak merasa dipojokkan. Jadi tetap kita bertanya sistemnya. Nanti kita lihat ada di video penerapan budaya disiplin positif. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi si anak dituntun untuk mengakui kesalahannya sendiri, begitu. Tentunya dengan cara yang baik ya, Ibu Bapak, karena sekarang dituntutnya kita sebagai guru menerapkan merdeka belajar dan merdeka mengajar, begitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati bersama pada keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah disepakati. Nah, ya, saya akan tampilkan video yang merupakan contoh dari pembiasaan disiplin positif di sekolah. Jadi ada pertama adalah menyambut murid dengan kebiasaan 5S, senyum sapa, salam, sopan santun. Kemudian ada penerapan segitiga restitusi dan penarikan keyakinan kelas yang menjadi peraturan kelas. Itu ya, jadi ini yang memang video yang terselamatkan begitu. Penarikan keyakinan kelas di kelas 5A. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya lah mau Pak Nunu. bertanya, Pari. Boleh Pak Nunu, mangga. Itu. Ya. Nah, pertanyaannya, Pari, itu bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi dengan orang tua murid supaya tujuan membudayakan disiplin positif itu berhasil untuk anak itu. Nah, jadi memang betul Pak Nunu. Jadi kan warga sekolah itu bukan hanya guru dan murid atau dengan kepala sekolah ya, tapi juga tentunya harus didukung dengan orang tuanya itu sendiri. Kalau menurut saya, pertama yang bisa dilakukan untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua adalah betul pembentukan rukun kelas atau komite sekolah begitu. Itu menurut saya sudah sangat membantu dalam menjalankan pengembangan sekolah. Tapi memang tidak bisa langsung tidak bisa stop sampai situ saja. Menurut saya apa yang digagas oleh Bu Jamilah kemarin bahwa orang tua itu harus paham dengan parenting, kemudian cara mendidik anak, kemudian tahu dengan program-program sekolah secara lebih mendetail, itu memang harus diadakan sosialisasi secara rutin begitu. Jadi rukun kelas itu menurut saya bukan hanya wadah untuk membahas katakanlah PHBI dan PHBN ya, peringatan Hari Besar Agama Islam dan peringatan Hari Besar Nasional, tapi juga di situ harus disosialisasikan visi misi sekolah kita apa yang diinginkan sekolah, kemudian pengembangan-pengembangan apa yang akan dilakukan di kemudian hari begitu di masa depan. Kemudian siswa yang seperti apa yang diharapkan yang akan diluluskan yang menjadi standar kelulusan SDN 1 Cidahu misalnya begitu.
Jadi memang kalau menurut saya harus banyak komunikasi secara intens begitu dan secara berkesinambungan. Jadi memang tidak bisa satu satu arah ya itu begitu ya Pak Nunu ya. Mm-mm. Eh,